What's up boys? Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah laptop dari Lenovo lagi, di mana ini merupakan laptop ya budget mereka lagi yang di bawah 10 juta, di mana sebelumnya kita udah pernah nge-review yang namanya si Lenovo IdeaPad Slim 3. Kali ini kita mau nge-review yang si Lenovo IdeaPad Slim 5 nih boys. Nah, si Slim 5 ini sekilas aja dari bentuknya ini udah jauh lebih keren dibandingkan dengan Slim 3, dimana sebelumnya kita pernah bilang Slim 3 itu bentuknya kayak laptop bentuk 5-6 jutaan. Kalau si Slim 5 ini kelihatannya udah lebih premium. Kelihatannya udah kayak ya paling nggak belasan juta lah. Untuk jeroannya di sini dia udah pakai prosesor dari Ryzen AMD, yaitu Ryzen 5 4500, RAM sebesar 8 GB dan SSD sebesar 512 GB. Nah, untuk sekarang kita mau ngomongin soal form factor dulu, di mana di video ini kita mau lebih head to head dibandingkan dengan si Lenovo IdeaPad Slim 3 nih, si Slim 5 ini. Pertama-tama untuk cover depannya dulu, kita bisa lihat di sini udah beda banget karena di sini cover depannya dia ada semacam matte finish begini, dan warnanya di mana warnanya ini lebih ke arah bisa dibilang midnight blue, midnight green gitu ya, antara pencampuran biru dan juga hijau, di mana gue ngerasa warna ini lumayan jarang ditemuin dan bikin laptop ini kelihatannya jadi lebih fresh. Ditambah lagi dengan logo Lenovo yang ada di samping ini, di plat seperti ini, bikin laptop ini kelihatannya lebih premium kelihatannya. Begitu kita masuk ke bagian dalam, kita disambut dengan warna yang sama dengan cover depannya, warna perpaduan antara ya biru dan juga hijau yang tadi gue bilang, di mana laptop ini kelihatannya jadi lebih fresh, jadi bener-bener bentuk semuanya warnanya seperti ini, kecuali dari bezelnya aja. Bahkan hinge-nya juga ikutin warnanya sama seperti ini. Ini bikin gue ngerasa laptop ini kelihatannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan Slim 3, udah dari looks-nya aja. Kalau dari surface-nya di sini juga yang di dalam ini berasanya handrest-nya agak sedikit lebih kasar, matte finish juga, cuma lebih kasar jatuhnya kita bisa lebih taruh tangan kita di sini untuk nge-grip pas kita lagi pakai laptopnya. Untuk keyboardnya di sini keyboardnya sama layoutnya, untuk tactile segala macamnya juga sama lah, biasa keyboard Lenovo bisa kita bilang udah lumayan tactile. Travel distance-nya juga bisa dibilang udah cukup, cuma mungkin agak sedikit kurang jauh aja. Untuk placement ya udah seperti biasa, Lenovo arrow kiri dan kanannya besar, atas bawahnya cuman kecil di sini. Udah gitu keyboardnya juga udah ada backlit warna putih, di mana touchpad-nya di sini juga navigasinya gue ngerasa udah enak banget, gak ada masalah. Klik kiri dan klik kanannya juga udah clicky, jadi kalau kita pencet nih dia udah ada bunyi clickinya, cuma memang masih agak ambigu antara klik kiri dan klik kanan. Cuma at least dia udah clicky, jadi berasanya lebih premium lagi. Untuk speakernya di sini dia udah nggak terletak di bawah, dia letaknya ada di samping keyboard kiri dan kanan, di mana speakernya jatuhnya lebih ke upward firing dan front firing ke arah muka kita. Dan gue ngerasa di sini di Slim 5 ini dia kualitas speakernya udah jauh lebih bagus kalau dibandingkan dengan si Slim 3, di mana di sini suaranya detailnya dapat, bassnya yang memang masih belum ada, cuman di sini at least udah clarity-nya udah dapat, udah nggak kaleng, suaranya udah wholesome. Jadi kalau misalnya kita nonton film, denger lagu, ibaratnya konsumsi media udah jauh lebih enak di Slim 5 dibandingkan dengan di Slim 3. Displaynya juga di sini udah menggunakan display IPS sRGB 45%, dan di sini displaynya brightness-nya ada di sekitar 300 nits katanya, di mana kita udah lihat di sini displaynya menurut gua udah lumayan lebih terang dibandingkan dengan si Slim 3. Jadi kalau misalnya kita pakai di outdoor harusnya lebih bagus dibandingkan dengan Slim 3. Displaynya juga di sini bezelnya udah jauh lebih tipis, kelihatannya lebih modern jauh banget, bisa kita lihat bezel bawah dan bezel sampingnya. Bezel atasnya juga udah tipis, webcamnya juga masih ada sama dengan yang si Slim 3. Di sini udah ada physical untuk kita buka tutup si webcamnya, jadi udah nggak perlu takut kalau misalkan di spy-spy pas kita lagi pakai Zoom ataupun Skype. Untuk build quality-nya, ini satu lagi yang dimana Slim 5 menurut kita menang dibandingkan dengan Slim 3. Karena di sini bodinya berasanya udah lebih compact, jatuhnya lebih kokoh. Di sini titik kopong juga nggak terlalu berasa, kita angkat dengan satu tangan juga bendingnya minimum banget. Udah gitu displaynya juga kalau kita coba goyang-goyangin berasanya udah kokoh banget, displaynya yang tipis di sini. Buka dengan satu tangan, cuman emang ya masih belum bisa, cuma nggak jadi masalah karena bodinya udah berasanya jauh lebih kokoh. Udah gitu untuk baterainya di sini dia menggunakan baterai sebesar 50 Wh yang kalau kita translate ke working hour mungkin bisa mencapai sekitar 6 sampai 7 jam. Lalu untuk port-portnya di sini juga dirasa udah lumayan komplit karena di sisi kiri udah ada power jack, 1 kali USB Type-C 3.1, 1 kali HDMI port, dan 1 kali audio combo jack. Lalu di sisi kanan di sini ada 1 kali USB Type-A 3.2 yang udah support power delivery, ada 1 lagi USB Type-A 3.1 dan 1 memory card reader yang full size di sini. Ya di sini untuk opsi pemindahan data udah komplit banget, udah ada memory card reader, udah ada Type-C juga, jadi udah cukup komplit di Lenovo Slim 5 ini.
Ya, sekarang untuk yang ditunggu-tunggu yaitu dari performance-nya. Gimana sih si laptop si IdeaPad Slim 5 ini yang menggunakan Ryzen 5 4500H? Yuk kita lihat nih. Untuk benchmark-nya, pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan di sini untuk CPU-nya kita dapat di 860 CB. Lalu lanjut ke Cinebench R20, di sini CPU-nya ada di 2176 CB. Lalu lanjut untuk aplikasi selanjutnya, di mana kita ngetes menggunakan 3D Mark. Di sini untuk tes DirectX 11-nya kita menggunakan Skydiver dan skornya ada di 9720. Lalu untuk tes DirectX 12-nya kita menggunakan Nitrate dan di sini ada di 11425. Dan untuk mengetes kecepatan SSD yang dipakai di laptop ini, kita menggunakan Crystal Disk Mark 7. Dan untuk sequential 1, read-nya ada di 2057 MB per second dan write-nya ada di 1230 MB per second. Lalu untuk gaming testnya, di sini kita ngetes beberapa game kompetitif, contohnya seperti Valorant dan game yang lagi ngehits di zaman sekarang yaitu Genshin Impact. Di mana di game Genshin Impact tadi kita nyoba di settingan preset low dan kita naikin FPS cap limitnya ke 60. Di mana pas kita main itu gameplaynya ya FPS-nya ada di sekitaran 30-40an FPS. Dan pas kita main juga kita nggak ngerasa sama sekali panas laptop ini, paling nggak di handheld kita. Jadi pas main itu bener-bener aman, nyaman, dan terkendali, jadi nggak ada masalah. Nah boys, jadi tadi kita udah lihat dari segi performance-nya menurut kita udah cukup oke, main game kekinian juga udah berasanya enak banget, tanpa panas juga kita ngerasa main di IdeaPad Slim 5 ini. Kalau misalkan kita bilang nih harganya ada di sekitar 9,5 juta, bisa dibilang mirip lah price point-nya dengan si Lenovo IdeaPad Slim 3 yang udah pernah kita review. Nah, menurut kita kalau misalkan disuruh pilih nih, milih yang mana? IdeaPad Slim 3 yang menggunakan Intel i5 dan MX330 ataupun si Lenovo IdeaPad Slim 5 ini yang menggunakan Ryzen 5 4500H. Kalau menurut gue pribadi gue bakal pilih si IdeaPad Slim 5 ini. Pertama karena di sini untuk desainnya udah jauh lebih bagus, jauh lebih premium dari segala fitur-fiturnya, katakan seperti speakernya, udah gitu untuk pemilihan portnya di sini juga ngerasanya udah jauh lebih bagus, apalagi di sini build quality-nya juga udah lebih oke dibandingkan dengan Lenovo IdeaPad Slim 3. Cuman memang kalau misalnya kita ngomongin pure performance, IdeaPad Slim 3 itu masih menang karena obviously dia udah menggunakan MX330, cuman di sini juga nggak kalah si Ryzen 7 4500 hanya dibuat main game-game yang nggak terlalu berat ini udah bisa lancar jaya tanpa ada masalah. Jadi menurut gue verdiknya adalah gue bakal milih si Lenovo IdeaPad Slim 5 ini. Udah gitu warnanya di sini warnanya keren banget lah, nggak cuman hitam doang kayak IdeaPad Slim 3 yang sebelumnya. Di sini warnanya udah ngejreng banget, keren banget, tetap kelihatan profesional juga. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si Lenovo IdeaPad Slim 5 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita dan follow IG kita @thoughtboys.id. Pencet belnya di situ biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Lenovo IdeaPad Slim 5 ini. Pilih yang mana, Slim 5 atau Slim 3? Gue Bola, signing out.